Kemudian ada hal yang paling penting yang bagian ini tidak boleh hilang. Dan ini adalah mother of knowledge-nya di dunia trading kalau menurut saya. Yeah. My come and never sleep on me. I some change so you know I go get what you're looking at. Food no 눈 허리 멍청했고 find your comfort from another year. I go low like undercover yeah. Wanna know my name 죽지 않은 일은 위에 부어버려 이름 guess you can even guess me cause I'm baby high low low 확실해. Halo sobat TPFX, kembali dengan saya Tegun Evento. Kali ini kita di ngopi bareng TPFX bersama salah satu pengamat trading, yaitu Pak Yayan. Halo Pak Yayan. Halo Pak Teguh. Oke, kita akan sedikit berbeda pembahasannya kali ini, ya, karena memang Pak Yayan ini dalam pengamatan atau kacamata Pak Yayan sendiri itu mengamati trading secara psikologis, ya, secara psikologis sebenarnya apa sih kendala seorang trader dalam melakukan transaksi. Di mana banyak kesalahan-kesalahan terjadi ya karena dalam sudut pandang Pak Yayan sendiri ini dari faktor psikologisnya. Nah Pak Yayan, kalau di dunia trading ini kan sebenarnya kita lebih mengandalkan analisa, ya, benar nggak? Terus juga mengandalkan margin pastinya juga ya, marginnya kuat ya tradingnya juga bisa leluasa lebih enak gitu ya. Nah yang dibahas sekarang adalah psikologis. Ya Pak Yayan sendiri kan lebih ke psikologis, gimana caranya kita trading tapi dengan menggunakan psikologis atau pengontrolan psikologis. Nah, bisa sedikit dijelaskan nggak tentang psikologis ini, Pak Yayan? Oke, gini Pak Teguh. Kalau menurut saya, selama pengalaman saya bergelut di dunia trading itu kan ada beberapa, kalau saya gambarkan tuh ada beberapa kepingan yang harus kita satukan jadi sebuah kesatuan gitu. Oke. Yang pertama itu metode. Metode apa yang kita miliki, terus kita tes metodenya seperti apa. Kemudian manajemen, ya, money management, risk management termasuk. Risk management juga itu termasuk. Kemudian ada hal yang paling penting yang bagian ini tidak boleh hilang. Dan ini adalah mother of knowledge-nya di dunia trading kalau menurut saya. Itu adalah psikologi trading. Psikologis nih ya. Ya, karena bagaimanapun sehebat apapun metodenya, selihai apapun dia membuat plan, membuat trading plan, ketika emosinya atau psikologinya sudah terganggu, maka semua plan, semua metode itu akan berantakan. Oh seperti itu. Betul. Ya benar-benar sekali memang karena kalau kita udah punya sistem trading yang bagus, dana juga sudah cukup misalnya, tapi karena psikologis ya jadi kacau juga sih sebenarnya. Jadi pengontrol seperti apa yang Pak Yayan tahu tentang psikologis trader sebenarnya? Ini kan kalau kita bahas dari sudut pandang ilmu psikologi yang saya pernah sedikit baca gitu ya. Otak manusia itu kan terbagi dua ya. Yang pertama ada otak sadar, yang itu dimana dia bekerja dalam urusan seperti analisa, kemudian bagian-bagian yang kalau digambarkan seperti gunung es itu bagian atas ya. Kemudian bagian bawah itu adalah alam bawah sadar manusia. Dan kalau digambarkan seperti gunung es itu gunung es yang alam sadarnya itu sebenarnya kecil. Tapi yang bawahnya itu alam lebih bawah sadarnya itu lebih besar. Nah, alam bawah sadar ini fungsinya lebih ke emosi, kemudian bagaimana cara dia menjalani hidup, kebiasaan. Dan itu semua sudah sudah autopilot gitu, dia udah berjalan sendirinya tanpa disadari. Bahkan keputusan-keputusan yang irasional itu datangnya dari alam bawah sadar itu. Jadi yang sadarnya itu analisa, ya, hal-hal yang berkaitan dengan rasional. Dan tapi untuk di bawah sadarnya kadang-kadang dengan sendirinya akan keluar gitu ya, tanpa disadari kan gitu keputusan. Nah ini bisa dihubungkan dengan yang namanya dunia trading. Betul. Oke. Jadi kalau yang Pak Yayan lihat dari pengembangan dari dunia trading, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh seorang trader itu dari bawah alam sadarnya. Betul.
Oke. Nah, kalau tadi kan Pak Yan bicara ada dua otak kita nih ya, sadar dengan bawah sadar. Nah, untuk mengontrol bawah sadar gimana tuh Pak Yan? Jadi begini, kan ada beberapa hal yang memang sudah disebut dengan naluriah manusia. Ada yang rasa takut, itu kan udah terjadi sendiri, itu memang naluriah manusia. Bahkan rasa serakah pun itu sudah naluriah. Ketakutan gitu ya, ketakutan ya. Takut kehilang kesempatan, takut loss, benar-benar. Kemudian merasa diri benar, itu juga udah salah satunya bagian dari bawah sadar, dan memang itu udah naluriah. Kita semua, saya dan Pak Teguh semua juga memiliki hal itu. Ya benar. Rasa ingin selalu benar itu selalu ada. Nah, udah analisa tuh, ini yakin benar gitu ya. Nah, begitu kalau kita lihat dari pengalaman dalam dunia trading, rasa itu akan muncul semua ketika menghadapi market yang, apalagi dalam kondisi market yang fluktuatif ya. Begitu masuk market, kita sudah analisa, alam sadar kita mereka sudah analisa, sudah membentuk pola ini gini, kemungkinan dia akan bullish. Nah, kita udah yakin benar. Begitu market berkehendak lain, berkehendak arah, dan kebutuhan kita akan merasa paling benar itu, maka dia akan menahan. Akhirnya dia akan menahan karena yakin ini bakal balik lagi, ini balik lagi gitu. Oke, jadi itu yang bawah sadarnya ya. Betul. Lalu kalau kita udah analisa, tapi ternyata prediksi salah, nah itu biasanya alam sadar akan bergerak dengan sendirinya. Betul. Ya. Nah, kalau kesalahan-kesalahan tadi kan itu salah satunya ya. Kalaupun misalnya tadi adalah fear ya, ketakutan ya. Fear ya. Selain itu apa lagi? Selain fear itu ada juga sifat yang berkaitan dengan naluri manusia, ada greedy. Greedy ya, serakah ya. Kebutuhan akan, jadi karena begini. Kadangkala yang pertama kali harus dirubah dalam dunia trading itu sebetulnya kan pola pikir ya. Ya. Makanya mungkin Pak Teguh ingat beberapa bulan lalu atau tahun lalu sering terjadi kayak investasi bodong. Oh ya. Penipuan mengatasnamakan instrumen trading. Itu karena pola pikir mereka. Maka mereka itu seolah terbawa FOMO gitu loh. Karena berpikir bahwa trading sama dengan cuan. Serakahnya muncul ya. Nah, kaya sama trading sama dengan kaya. Ya memang betul. Tapi kan tidak sesimpel itu gitu. Sekarang seorang dokter aja, untuk menjadi seorang dokter kan butuh waktu berapa tahun dia kuliah? Ya harus kuliah dulu, belajar untuk dulu. Jadi insinyur, untuk jadi arsitek dia butuh berapa tahun untuk kuliah? Baru dia dinyatakan sebagai seorang dokter atau seorang insinyur. Sekarang orang 2-3 bulan trading udah mengaku dirinya seorang trader. Ya memang karena tadi ya keserakan tadi ya. Nah, pola pikir itu yang dirubah, bahwasanya trading itu bisnis. Bisnis itu ada kalanya kita untung, ada kalanya kita rugi. Nah, ketika setiap orang hanya berpikir masalah cuan dan cuan, maka dia akan menghajar lot terus demi targetnya yang dia kejar setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan trading itu sendiri. Nah, itu jadi makanya secara psikologis kita harus kontrol hatinya. Kalaupun nanti ada sifat keserakan kita, nah cara kontrolnya untuk alam sadarnya gimana nih, Pak Yan? Kalau Pak Yan mungkin udah mulai praktekkan. Saya pernah membaca sebuah buku filsafat, mungkin agak. Ya, memang bisa dihubungkan seperti itu. Ya, mungkin ini, kalau saya pikir sih ini relate ya dengan dunia apa. Ada sebuah ilmu filsafat yang namanya stoikisme. Itu dibawa oleh Zeno, di mana pada intinya si ilmu filsafat ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Salah satunya adalah kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita, kecuali diri kita sendiri. Nah, korelasinya sama trading, tidak ada yang bisa mengendalikan market. Nggak ada memang. Dan yang bisa dikendalikan adalah hanya diri kita sendiri. Makanya latihan disiplin, mulai dengan margin yang kecil, dan itu butuh proses untuk
sampai kepada yang kita inginkan. Baik, Sobat TPFX, cukup seru ya pembicaraan psikologis trading saat ini ya. Kita lihat sejenak. Baik, Sobat TPFX, kita lanjut lagi pembicaraan sore hari ini dengan Pak Yayan. Pak Yayan tadi udah kita bahas tentang psikologi yang dilihat dari yang biasa ya, yang kita salah-salahan, pertama dari fear ya, ketakutan. Terus yang kedua adalah keserakahan atau greedy. Nah, untuk menanggulangi biar kita nggak loss karena psikologis yang mungkin yang jelek ya, atau yang buruk, gimana caranya nih? Nah, sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya, trading itu kan suksesnya seorang trader itu tidak dinilai dari ketepatan akurasinya dalam analisa. Oh, bukan dari itu? Bukan dari situ. Kalau dirunut dari awal, sebetulnya yang dilihat dari sukses atau tidaknya seorang trader itu adalah ada pada keseimbangan antara resiko dan reward yang dia dapatkan dari trading itu sendiri. Oke. Karena kalau kebutuhannya yang selalu ingin benar dan selalu akuras, dia menganggap bahwa akurasi analisanya selalu benar, itu hampir tidak ada. Ya, memang tempo hari kita udah sempat bahas sama narasumber lain yang memang hal unik adalah bukan masuknya, justru malah yang keluarnya yang kita harus bisa kontrol gitu ya. Itu juga salah satu psikologis dong artinya kan. Artinya memang keakurasian itu tidak 100% ya, makanya dari sudut pandang psikologisnya ini adalah ya tadi kita harus bisa mengontrol ya. Mengontrol alam sadar kita ya, bukan di bawah sadar ya, alam sadar kita dari analisa itu sendiri. Tadi ketakutan, serakah mungkin ya, atau merasa kita benar, itu yang mengganggu psikologis ya. Dan solusi buat Sobat TPFX nih, kalau mau belajar psikologis harus gimana nih Pak Yayan? Mengontrol psikologis tadi. Sebetulnya untuk mengontrol psikologi diri sendiri adalah dengan mengenali diri kita sendiri. Kita punya kebiasaan seperti apa, terus kita punya kelemahan seperti apa, dan kita punya kelebihan seperti apa. Nanti bisa dicocokkan dengan metode trading yang sudah ada. Yang cocok buat kita. Salah satu contohnya mungkin ada orang yang pengen cepet-cepet, tidak sabar. Berarti scalping dong. Cocoknya dengan scalping. Cocok dengan scalping. Tapi ada orang yang santai aja lah gitu. Tinggalin aja gitu ya. Tinggalin, itu cocok dengan swing trade. Oke, kalau kita mau merubah sistem trading, kalau kita cocok dengan scalping atau disebut scalper, berarti kita harus kontrolnya dengan gaya yang cepat gitu ya. Betul. Kalau swing trade, nah kita harus sesuaikan dengan target, reward tadi yang dibicarakan sama risiko yang ditetapkan. Jadi makanya beda ya antara kontrol scalper sama swing trade. Betul. Kita kembalikan lagi dari sifat kita sendiri nih. Apakah seorang scalper atau seorang swing trade? Tidak ada yang bisa mengendalikan market. Tapi yang bisa kita kendalikan hanya diri kita sendiri. Kontrol tadi. Yang mengontrol setiap trading plan, kemudian setiap analisa, bagaimana trading plan kita supaya berjalan sesuai plan, itu adalah tergantung bagaimana cara kita mengontrolnya. Karena trading plan tidak akan selalu berjalan dengan apa yang kita mau. Ya, gitu ya, karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kendali diri kita sendiri. Oke, gitu. Makanya kita kendalikan ya. Betul. Kapan saat kita keluar kan? Nah, seperti yang Pak Teguh ceritakan tadi, narasumber yang sebelumnya pernah cerita, yang penting itu bukan cara masuk tapi cara keluar. Cara keluarnya. Nah, itu adalah kontrol itu sendiri, kontrol atas diri kita sendiri. Ya. Kapan kita harus cut loss, kapan kita harus take profit. Itu kan kadang
tanpa disadari karena keserakahan udah Ya, tahan, kembali lagi ke tahan. tadi ya, ketakutan sama keserakahan. Betul. Ya, kalau misalnya kita ambil posisi beli ternyata turun karena takut Ya. jadi cut loss. Ternyata harga berbaik lagi gitu ya. Atau mungkin pas ketika sudah cuan atau profit Pengen karena lebih kita gede lagi. serakah gitu ya. Wah, ini gede nih gitu kan. Makanya harus ada kontrol di sini ya. Dan yang pasti kuncinya disiplin dong. Betul. Oke, cukup menarik ya. Ini sobat TPFX ya. Jadi ternyata psikologis ini sangat penting untuk kita kuasai ya. Kontrol karena tadi ada dua sisi otak yang kita punya ya. Ada di alam sadar, ada di bawah alam sadar. Nah ini makanya kita harus kontrol di alam sadarnya. Ya, karena di bawah alam sadar ini kadang-kadang keputusan yang kita nggak sadar kan. Karena keputusan yang irasional itu Irasional tadi. keluarnya dari alam bawah sadar itu sendiri karena itu yang tadinya sudah punya trading plan, sudah punya rencana begini, begitu ada perubahan market, kemudian juga. emosi kita terpancing terus karena merasa diri ini bakal benar. Akhirnya semua trading plan dan metode yang kita jalanin juga akan Kacau, ya. Baik sobat TPFX, itulah sudut pandang dari seorang trader yang kita benar-benar juga harus bisa kontrol ya. Nah oke, Pak Ian, ada gak pesan-pesan buat sobat TPFX nih untuk tidak mengalami rugi lagi atau loss lagi misalnya? Oke, jadi buat teman-teman yang khususnya baru mau yang newbie nih ya, baru mulai trading, bahwa belajar trading itu ada banyak hal yang harus kita pelajari di luar seputar analisa teknikal maupun fundamental gitu. Karena seberapapun kita menguasai teknikal dan fundamental, begitu emosi kita sudah tidak stabil, sudah tidak terkontrol, maka keputusan-keputusan irasional dalam dunia trading itu terjadi, maka akhirnya loss lagi gitu. Ya berarti emang harus belajar, harus banyak jam terbang juga ya. Jam terbang harus tinggi. Yang paling penting itu disiplin. Kemudian kita selalu menjalankan plan trading sesuai yang sudah kita rencanakan. Oke, baik sobat TPFX. Jadi kalau mau coba disiplin, coba mengontrol psikologis, coba dulu di akun demo ya. Betul. Jangan langsung akun real ya. Betul. Nanti kalau udah matang, udah mantap, boleh sobat TPFX masuk ke akun real. Oke, baik. Terima kasih Pak Ian atas waktunya. Ini sudut pandang yang sangat berbeda karena secara psikologis trader yang penting kita harus perhatikan. Oke. Salam trader.